sebaiknya tuh kita sebagai mahasiswa yang baru lulus tuh punya gitu, yang bisa membantu kita dalam cari pekerjaan? Uh, ini bisa dibilang skill, bisa juga dibilang tips ya. Pertama, penting untuk tahu di mana saja tempat untuk mencari info lowongan pekerjaan itu dan secara aktif mendaftar. Jadi kan seperti yang aku sampaikan bisa lewat career center berbagai kampus, bisa juga buka-buka website official dari perusahaan, bahkan untuk sekarang tuh bisa lewat Instagram. Aku sekarang sering banget lihat lowongan pekerjaan seliweran di Instagram. Terus sekarang juga udah banyak banget kayak semacam perusahaan yang fungsinya itu mendistribusikan lowongan pekerjaan atau tenaga kerja seperti Glints, Ekrut, Jobstreet, dan semacamnya banyak banget. Jadi aktif saja daftar-daftar dan cari pekerjaan di situ. Terus skill, mungkin skill yang umum harus dimiliki setiap orang adalah kesabaran. Harus sabar. Karena untuk daftar banyak lowongan, untuk daftar banyak tes, untuk ikut banyak tes, tapi harus sabar menanti jawaban. Sabar menunggu kepastian, itu beneran harus sabar banget ternyata. Jangan berkecil hati. Gitu. Harus percaya saja kita memberikan yang terbaik. Dan sabar menunggu jawabannya. Lalu, skill lain mungkin bagaimana membawa diri kita menarik untuk perusahaan, bagaimana membuat hal-hal positif yang kita miliki itu nyata, terukur, atau bisa dinilai. Misalnya nih, kita tulis di CV atau saat interview bilang kita jago di skill interpersonal atau skill komunikasi. Nah, itu bagaimana nggak sekedar omong doang gitu, itu bisa dibuktikan saat interview. Terus terakhir tips kali ya, jangan grogi saat menjalani rangkaian perekrutan, karena aku sering banget tiba-tiba grogi. Ternyata itu setelah disadari kayak ngapain gue grogi. Jadi mungkin tipsnya bawa diri kita seolah-olah memang sudah ada di posisi yang kita lamar itu, kayak biar mendalami karakter kali ya saat di interview ditanya-tanya, biar seolah-olah kita jago atau tahu banget padahal sebenarnya grogi. Tapi intinya jangan grogi. Itu skill-skill saat mencari. Berarti tips utama kalau lagi interview kerja adalah pede aja gitu ya, Kak? Pede aja. Sikat gue. Nah, terus tadi kan Kak Zara sempat bahas CV juga. Nah, aku boleh tahu nggak sih kira-kira kasarannya nih, gambarannya CV kakak tuh isinya gimana atau apa aja, dan kalau menurut kakak nih, track record kayak misalnya ikut kepanitiaan di himpunan atau kepanitiaan pusat, itu tuh apakah track record itu tuh kasih nilai tambah buat kita atau sebenarnya gimana, Kak? Jadi untuk isi CV aku pas baru lulus standar kayak ada informasi kontak, terus deskripsi singkat, apa yang bisa aku bawa, terus pengalaman organisasi dan pendidikan. Tapi ternyata setelah aku dapat kerja, terus kayak melihat nyontek gitu, ngeliat CV-CV rekan-rekan lain atau lihat CV orang lain, ternyata mau ikut organisasi apapun, mau dengan jabatan bagaimanapun, yang penting saat interview itu bisa menyambungkan hal yang kita kerjakan atau lakukan saat di organisasi atau selama yang kita pelajari, itu hal apa yang bisa dibawa ke kehidupan kantor, khususnya disangkut pautkan dengan posisi yang kita lamar. Misal kita pas kuliah ikut divisi sponsorship, terus kita misalnya daftar posisi business development. Oh, kita berarti saat di interview bilang, saya bisa mempersuasikan partner atau rekan bisnis untuk join dengan project ini sehingga saya bisa menghasilkan profit. Meyakinkan gitu aja. Bagaimana menghubungkan yang kita lakukan dengan posisi yang kita lamar sih. Oke, berarti apapun pengalaman yang udah kita punya dan kita taruh di CV itu harus bisa banget kita kaitin sama pekerjaan kita yang lagi kita lamar itu ya, Kak? Jadi kita kayak Oke. lesson learn gitu ya, kayak kita tahu apa yang sudah kita pelajari, terus kita bisa implementasikan. Terus yang penting. Oh, oke. Terus kalau kakak nih sekarang kan udah sempat kerja, maksudnya masih kepikiran untuk pengen kuliah lagi nggak, Kak? Atau udah nyaman di kerja? Uh, aku sih 50-50. Aku pengen kuliah ke luar negeri, tapi juga nyaman juga tinggal di Indonesia. Jadi kayak
50-50 sih. Sampai sekarang pun masih 50-50. Walaupun kuliah juga apakah ngambil yang spesifik ataukah ngambil yang lebih luas lagi, misalnya aku ngambil bisnis apa itu kan banyak ya lulusan kuliah apapun yang S2-nya ngambil ke bisnis ataukah yang lebih spesifik. Itu juga aku masih meraba-raba gitu kemana langkah berikutnya. Semua orang pasti akan meraba-raba langkah berikutnya di kehidupan mereka kok, mau berapapun umurnya. Oke. Jadi kalau misal ditanya nih satu tips dari Kak Zahra untuk kita yang udah kepikiran setelah lulus mau langsung kerja, apakah? Tipsnya, misal mau langsung kerja, rajin-rajin ngelamar kerjaan, terus sabar, terus tadi itu bagaimana membawa diri kita supaya menarik dari perusahaan, bagaimana meyakinkan bahwa kita yang paling cocok dengan posisi itu, kita yang paling cocok dengan lamaran itu. Itu sih paling tips utama banget. Oke, berarti buat teman-teman yang udah kepikiran mau langsung kerja setelah lulus, boleh banget langsung ditanamkan dalam diri untuk pede dan sabar dalam cari pekerjaan. Oke, terima kasih Kak Zahra. Dan kemarin nih, waktu aku cek Instagram Kak Zahra tuh, kelihatannya kakak lagi persiapan mau nikah nih, bener gak Kak? Iya, alhamdulillah. Iya, sebentar lagi, tunggu saja. Nanti Oke, tiba-tiba kita ada aja brand gitu. Udah Oke, ada. kita doain pernikahannya lancar dan semoga kita diundang ya, Kak. Oh, boleh. Nanti live di IG-nya kok. Bisa Oke, ditonton. Mm-mm. terima kasih banyak Kak Zahra. Iya. Teman-teman yang punya pertanyaan buat Kak Zahra atau tentang bekerja setelah S1 boleh disimpan dan nanti boleh langsung tanya setelah sharing dari ketiga alumni kita. Nah, sekarang sebelum lanjut ke alumni berikutnya, aku mau minta tolong teman-teman yang ada di sini nih buat nyalain kameranya dong, kita dokumentasi. Kita foto dulu yuk bareng kakak-kakaknya. Wah, ternyata ditinggal ngobrol sedikit udah langsung banyak banget nih Kak yang ikutan. Boleh mungkin teman-teman nyalain dulu kameranya biar kita bisa ambil foto bareng. Oke, udah nyalain semua teman-teman. Oke, sebentar ya, kita tunggu operator ya. Oke, semuanya siap ya, bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, aman operator? Mana nih operatornya? Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh nih, kameranya tetap dinyalain biar aku nggak kayak ngobrol cuma sama kakaknya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang aku mau ngobrol sama Kak Dewa nih. Halo Kak Dewa. Halo. Nah, boleh nggak Kak Dewa perkenalan lagi dulu sekarang S2 apa dan di mana? Oke, bentar. Mau cek sound dulu ya. Audio bagus. Iya, Video bagus. pecah-pecah. Bagus, Kak. Oke. Enggak. Sekarang lagi S2 di Tokyo Institute of Technology. Terus jurusan Biomedical Engineering. Oke. Pertanyaan umum dulu nih. Biomedical Engineering itu ngapain sih, Kak? Saya juga bingung sebenarnya. Enggak. Jadi, kalau di jurusan ini, tergantung lab sebenarnya kamu ngapain. Kalau misalnya saya fokus di polimer, nanopolimer buat membantu penghantaran obat kanker
Jadi fokusnya ke biomaterial. Kalau misalnya lab lain tuh misalnya ada yang mikroalga buat bikin biofuel, ada yang bikin tangan mekanik buat surgery, buat operasi gitu. Terus ada yang bikin ocular lens, jadi orang buta tuh bisa dibikin ngeliat lagi dengan segala mekanisme teknik mesin kayaknya. Jadi tergantung sama lab sih sebenarnya. Oh, nah kalau sepengetahuan kakak nih, jurusan yang lagi kakak ambil ini tuh mirip sama yang teknik biomedik di STI ITB nggak, Kak? Nggak. Mirip, tapi nggak juga. Karena tergantung lab lagi. Kalau di STI ITB, itu kan kita jadi teknisinya rumah sakit ya. Jadi kebanyakan, ya, kebanyakan mengelola mesin-mesin yang berkaitan dengan biomedis. Cuman kalau di sini nggak cuma mesin, kayak misalnya saya tuh ngurusin nanopolimer. Jadi ya kimia gitu, bukan cuma masalah mesin gitu. Oh, oke. Nah, terus kenapa sih kakak pilihnya Biomedical Engineering dan pilihnya tuh di Tokyo Institute of Technology? Kenapa Tokyo Tech? Itu karena itu kayak ITB-nya Jepang kali ya. Jadi lebih fokus ke teknik, sangat aplikatif aja menurut saya sih. Terus kalau misalnya kenapa Biomedical Engineering, ada dua kayaknya. Tiga. Satu, karena suka. Dua, karena emang ada idealismenya kali. Jadi itu kalau saya lihat-lihat ya, dari observasi doang, di Indonesia produksi obat masih kurang, terutama obat-obatan yang banyak dibutuhkan kayak buat treatment HIV, buat treatment cancer, itu masih kurang. Jadinya kalau misalnya kita bisa produksi sendiri kan bagus ya, lumayan buat menghemat daripada BPJS defisit terus kan. Nah, terus buat yang ketiga itu karena ini prospek kayaknya. Jadi kalau misalnya kita mencari ilmu kan sebaiknya yang ada prospeknya ya. Karena kalau nggak dibutuhkan atau nggak menyelesaikan masalah yang terlihat oleh kita, ya nggak apa-apa, tapi sayang aja menurut saya gitu loh. Oke. Nah, kalau kakak sekarang kuliah ini tuh dapat informasinya dari mana, Kak? Terus ini tuh ikutan program beasiswa gitu atau enggak? Oke, jadi ini basic survival 101 ya. Jadi untuk dapat sukses, kuncinya adalah nepotisme. Enggak juga. Maksudnya harus punya banyak kenalan juga. Jadi saya dapat informasinya, saya emang mau nyari S2 gitu, tapi survei kan pasti nanya-nanya segala macam. Dari cutting, dulu namanya Alvin Wagner Darmawan, anak Bio 13. Dia duluan di sini. Terus saya nanya segala macam, terus dibantuin. Jadi ya dapat informasinya gitu. Kalau beasiswa, sebelum berangkat saya nggak dapat. Sebelum berangkat sendiri dulu, sampai di sini baru nyari. Tahun pertama dapat JASO namanya, Japan Association Student Support Service, kalau nggak salah. Terus satu lagi, sekarang yang setahun terakhir itu dapat East Asian Circle for Applied Technology Scholarship. Berarti ada 2 beasiswa gitu ya, Kak? Iya, karena nggak kayak LPDP kan semua, nggak, LPDP kan mengcover semua masa studi ya, sama kalau ke sini ada Max namanya, itu mengcover semua masa studi. Kalian pilih aja kalau misalnya mau nggak ribet, karena kalau misalnya cari beasiswa di sini itu susah, harus bisa bahasa Jepang. Sementara saya sampai di sini nggak bisa apa-apa, jadi harus berusaha gitu loh. Tapi kalau misalnya mau lebih tenang, dari awal harus sudah dapat. Oh, kalau beasiswa yang baru didapat setelah ada di Jepang, itu persyaratan yang harus dipenuhi ini apa aja, Kak? Selain bisa bahasa Jepang. Oke, mereka bakal nanya banyak. Kayak misalnya achievement research.
achievement academic, volunteer, terus mimpi, visi misi kamu, terus research, harus inovatif gitu lah. Habis itu bahasa Jepang. Kalau di sini ya. Oh, oke. Berarti lumayan banyak yang harus udah kita siapin dulu ya, Kak? Oke. Nah, terus tadi kan kakak cerita kalau nyampe sana belum bisa bahasa Jepang tuh ya. Terus kalau di sana tuh kuliahnya, studinya tuh bahasa pengantara berarti bahasa Inggris internasional gitu atau gimana, Kak? Iya, di sini program internasional. Jadi semua hal formal itu pakai bahasa Inggris. Masalahnya, kalau nggak bisa bahasa Jepang, nggak punya teman. Maksudnya bisa. Tapi kalau gitu, bergaulnya sama orang Indonesia lagi gitu loh. Jadi circle-nya orang Indonesia lagi nanti. Nggak masalah. Kalian bisa kok survive di Jepang dengan bahasa Inggris dan Indonesia. Tapi kalau mau dapat teman beda ras, gitu, terutama orang lokal, mereka lebih prefer buat ngomong pakai bahasa Jepang. Oh, oke. Terus kalau tadi ngomongin soal circle gitu tentang pertemanan, menurut kakak pergaulan di sana tuh seperti apa? Waktu awal-awal tuh sempat culture shock gitu apa gimana, Kak? Pergaulan ya. Jadi pergaulan di sini tuh beda sama Indonesia ya. Kalau di sini secara kampus ya, secara S1 misalnya. Saya ambil contoh, aktivitas mahasiswa ada ngeband, ada olahraga, segala macam, tapi himpunan kan nggak ada. Jadi pada saat kamu masuk kelas, biar satu jurusan, ya kalian nggak bakal langsung kenal semua orang gitu. Kalian harus kenal satu-satu, terus kalau misalnya cocok ya lanjut temenan, kalau enggak ya udah kenalan doang cukup gitu loh. Jadi nyari teman lebih tantangan sih kalau misalnya pertemanan di sini karena uh, orangnya lebih pasif, terus wadah buat kenal satu sama lain nggak begitu banyak, dan apalagi kalau misalnya kalian nggak fasih bahasa lokal gitu, jadi orang di sini nggak akan mendiskriminasi sama sekali, nggak, cuman lebih prefer buat ngomong bahasa Jepang aja gitu. Kalau waktu awal-awal kayak sempat grogi gitu nggak, Kak, untuk memulai kayak kenalan sama orang baru yang benar-benar beda mungkin culture-nya gitu? Oh, ini yang saya pelajari di himpunan. Dulu saya pemalu ya orangnya ya. Jadi intinya adalah supaya nggak tahu malu. Karena pada akhirnya mereka akan lupa sama kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian malu-maluin ya, paling mereka ketawa sekarang, terus ntar juga lupa gitu loh. Karena kalian siapa sih, nggak bakal terkenal banget. Jadi ya udah, kenalan aja, pakai bahasa Jepang, cobain, walaupun salah dan mereka nggak ngerti, paling mereka cuman kayak, hahaha gitu. Terus ya udah, kalian bakal mencoba lagi besoknya sama orang yang lain gitu. Oke, berarti kuncinya adalah pede aja ya, Kak? Nggak tahu malu sih. Oh, oke, nggak tahu malu. Mm-mm. Nah, kalau tadi kan kakak udah sempat sharing juga nih, kakak belajar S2-nya tuh tentang biomaterial. Nah, kalau di S1, di waktu kuliah di ITB tuh matkul apa yang ngedukung banget untuk pemahaman di bidang kakak sekarang ini? Saya dulu di ITB tertarik sama GBM, ya kan? Jadi nggak ngambil FPHSB. Cuman saya tertarik sama biomedis. Jadi kayak GBM tapi biomedis gitu. Jadinya yang saya ambil itu mata kuliah kayak pilihannya ya, toksikologi gitu, imunologi, terus uh, genetika yang sama Pak Adi Pancoro, saya lupa namanya, genetika populasi, ya itulah. Terus yang membantu banget itu Bisel Mol, Probis, sama kimia organik, biokimia, sama Anfis One. Apa sih proyek yang Anfis One apa sih? Pro Anfis, Kak? Iya, Proanvis. Proanvis itu penting banget karena
saya kan uji polimer sama obatnya gitu kan, buat delivery system, harus ke sel, harus ke tikus gitu. Jadi kalau handling tikus nggak diajarin di ITB, saya kayaknya bego di sini gitu. Jadi makanya itu sangat membantu dulu. Oke, berarti beruntunglah kalau kita udah bisa handling mencit dengan benar ya, Kak. Nggak boleh malu-malu lagi nanti. Apalagi takut Oh, nyuntik ya. Siapa tuh berarti yang takut sering nyuntik? banget suntik-suntik mencit. Aku takut, Kak. Kalau kalian takut nyuntik mencit ya, dan nusuknya salah. Gini loh, kalau di sini tuh kalian kerja independen kalau di sini. Karena resource-nya banyak. Lab saya sendiri punya ada kali 6 ruangan, 6-7 ruangan sendiri. Buat satu lab, kalau di ITB kan lab genetika cuma satu ruangan kan. Kayak itu juga dibagi sama 50 orang S1, S2, S3 juga. Kalau di sini resource-nya banyak dan kalian kerjanya independen gitu. Kebanyakan. Jadi kalau kalian takut-takut buat praktek, nanti pada saat nyuntik mencit misalnya nih, ia berdarah mencitnya, kasihan aja dia bakal berteriak-teriak kesakitan gitu. Sorry ya disturbing, I'm sorry. Gak apa-apa, Kak. Hmm. Oke, berarti kalau yang mau ke arah sana atau ngikutin jejaknya Kak Dewa, mari pro anfisnya diperkuat lagi, guys. Nah, oke, lanjut. Selain tentang perkuliahan, Kak, tentang hidup di sana nih, kayak living cost-nya itu seperti apa, Kak? Apakah lebih mahal daripada di sini atau gimana, Kak? Mahal. Kalau misalnya ya 1.000 yen, 130.000 di Indonesia, kalau makan di warteg, kalian dapat, kalau misalnya sekali makan 15.000, itu udah mewah ya 15.000 ya. Sekali makan 15.000, kalian bisa kurang lebih makan 8 kali. Kalau dengan 1.000 yen. Tapi kalau di sini, kalian cuma makan sekali di restoran, terus karena di sini nggak ada warteg, beli makanan murah di minimarket, dan paling cuma bisa 2 kali makan kalau beli makanan di minimarket. Yang murah ya. Kalau masak sendiri lumayan sih bisa 2-3 harian gitu. Tapi ya tetap beli beras sendiri, beli bayar gas, bayar listrik sendiri. Oke. Terus kalau Kakak sendiri pernah mengalami kayak kesulitan nggak untuk bertahan hidup gitu di sana, Kak? Kayak misalnya uangnya udah mepet banget atau gimana, Kak? Mungkin boleh nih cerita-cerita sama kita. Kesulitan hidup ya, kayaknya tiap saat sulit deh, enggak sih? Kesulitan itu masalah duit kayaknya iya, karena belakangan ini karena corona, jadi harus nyari penghasilan sendiri tambahan buat segala macamnya. Jadi saya sekarang ngambil part time 2 sekaligus gitu. Jadi research assistant di lab saya sendiri sama ngajar bahasa Inggris sama buat anak-anak SD di Jepang gitu. Berarti sampai sekarang walaupun pernah kesulitan tapi masih aman lah ya, Kak? Masih. Dan enaknya tuh gini, kalau di sini pemerintahnya lebih apa? Lebih punya kebijakan sosialis. Jadi pemerataan pemerataan itu terjadi gitu loh. Misalnya pas COVID ini, pemerintah ngasih grand handout BLT kali ya bahasa Indonesia BLT buat para penghuni Jepang, mau itu warga negara ataupun yang tinggal sementara, 100.000 yen itu sekitar 13 juta buat menangani efek ekonomi COVID ini. Jadi semua orang, dan 100.000 yen itu cukup buat hidup sebulan gitu loh. Jadi dibantuin juga gitu sama pemerintahnya. Oh, berarti bersyukur banget kalau masih ada bantuan kayak gitu ya, Kak. Masih bisa lumayan nambah-nambah 1 bulan ya, Kak. Nah, Kakak kan berarti udah setahun, jalan 2 tahun ya, Kak, berarti di sana? Iya. Nah, Kakak udah ngapain aja sih? Kayak udah misalnya ikut komunitas apa, atau udah mencapai prestasi apa, Kak, selama kuliah di sana?
Komunitas kayaknya nggak banyak deh, cuman kayak bergaul ke sekitar. Misalnya kemarin tuh kebetulan ada komunitas warga Indonesia yang udah permanen residen di sini, bikin kayak sendra tari buat eh, memberikan bantuan ke Lombok sama Palu dulu tahun kemarin. Saya bantu volunteer di situ. Terus hangout sama teman-teman. Kalau misalnya penghargaan gitu, paling yang lo yang di kampus tuh kemarin di sini, kalau di sini sistemnya ada 2 seminar sama 1 sidang. Seminar pertama itu poster exhibition, seminar kedua itu ya oral presentation. Pas seminar pertama kemarin bulan Januari saya dapat best poster. Kalau yang lain paling cuman beasiswa itu doang sih, 2 itu. Oke, selamat dulu ya nih Kak, udah dapet best poster. Nah, berarti Makasih. kakak kira-kira lulusnya kapan nih Kak? Kalau lulus kayaknya tahun depan ya, mudah-mudahan deh. Kalau corona ini tidak macam-macam lagi, bulan Maret tahun depan. Kalau ada yang mau ke sini ya, sebelum saya Oh iya, cabut. boleh. Hmm. Oke, terus rencananya setelah lulus tahun depan itu kakak mau ngapain? Mau nikah? Enggak, deng. Mau? Amin, amin gak nih? Enggak. Mau istirahat kali ya, beberapa bulan. Karena kalian pasti merasa saat-saat ini kalau misalnya ada yang lagi TA atau lagi pertengahan kuliah semester 5-6 gitu, udah mulai capek ya. Udah mulai, aduh pengen nikah aja gitu. Ntar biar suami aja yang ngasih duit gitu ya. Uh, karena dulu saya dari bulan Oktober kan lulus, Oktober 2019, no, 2018 lulus, bulan Oktober. Terus tahun depannya bulan Maret udah berangkat kan. Jadi jeda cuma 5 bulan dan sampai Desembernya, dari Oktober sampai Desember saya masih jadi RA di ITB, baru pulang ke rumah tuh bulan Januari, Maret berangkat. Jadi istirahatnya cuma dikit, ditambah istirahatnya dipakai buat belajar gitu loh, biar nggak bego-bego amat di sini. Jadi capek gitu, makanya pengen rehat dulu kayaknya. Oke, tapi habis itu berencana kerja atau lanjut S3 lagi Kak? Kerja. Kerja dulu. Mau di Indonesia apa tetap di sana Kak? Mau yang ngasih gaji gede ya? Di mana aja, nggak apa-apa saya. Oke, Hidup yang kapitalisme penting ya. yang penting gajinya gede dan bisa hidup ya Kak. Mm-mm. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita selesaikan obrolan sama Kak Dewa punya satu tips nggak untuk teman-teman yang sekarang kepikiran untuk mau lanjut S2 di luar negeri? Oke, karena kita konteksnya himpunan kali ya. Jadi anak-anak himpunan, kalau mau dapat beasiswa, itu perbanyak IPK, of course ya. Perbanyak research achievement, ikut PKM lah, ikut ya publikasi. Bisa kok TA di publikasi kalau bagus datanya. Makanya berjuang. Terus academic achievement yang ya apa kayak mapres gitu. Terus prestasi lain misalnya yang relevan sama bidang yang kalian tuju gitu. Jangan kayak misalnya daftar biomedical engineering tapi prestasinya yang dimasukin itu, yang ditunjukin itu prestasi fotografi gitu kan nggak nyambung ya. Harus valid. Terus volunteer dalam arti itu nggak cuman volunteer yang NGO, tapi pengabdian masyarakat juga bagus kok. Saya cerita di sini masalah pengabdian masyarakat, mereka apresiasi, jadi lumayan juga. Terus sama entrepreneurship kali ya, itu. Kalau misalnya buat yang lain, yang di luar tadi, itu nggak akan secara eksplisit ditanya. Nggak akan secara eksplisit ditanya pada saat interview beasiswa gitu.
Tapi misalnya kalian pernah menyelenggarakan pemilu di himpunan gitu. Benefitnya adalah kalian lebih bisa buat beradaptasi. Karena misalnya kalau di sini, kan budayanya beda banget ya. Mereka hardworking, mereka nggak banyak ngomong, mereka diem-diem pintar. Jadi kalian kadang kalau di sini ngerasa gue sendiri bego ya gitu, kayak gitu. Jadi itu bakal bikin kalau berorganisasi di himpunan bakal bikin kalian bisa beradaptasi lebih baik aja. Jadi istilahnya untuk membuka pintu kalian butuh yaitu akademis dan empati simpati secara aksi gitu, kayak volunteer dan segala macam. Tapi untuk bertahannya kalian butuh lebih dari itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dewa. Jadi buat teman-teman yang udah kepikiran untuk mau ambil S2 di luar negeri, jangan lupa selain belajar, tapi kita juga harus mengembangkan hal-hal di luar akademis gitu ya. Terima kasih banyak Kak Dewa udah sharing. Sama-sama. Semoga jadi insight baru buat kita semua. Oke, untuk yang ketiga nih, aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Syifa. Halo, jelas nggak suaranya? Halo Kak Syifa, kedengeran. Oke. Kak Syifa apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Syifa nih sekarang lagi fast track kan ya di ITB? Iya, betul. Di biomanajemen. Oke, biomanajemen tuh belajar apa sih Kak? Jadi biomanajemen tuh sebenarnya basicnya adalah keberlanjutan atau sustainability. Terus ada 3 pilar yang utama di biomanajemen itu. Yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Jadi ya kita belajar tentang 3 hal itu di biomanajemen ini. Gimana tentang ekonomi konvensional, teori-teorinya, terus juga tentang ekonomi sumber daya alam, karena itu beda. Terus juga tentang sosial. Kita tuh belajar tentang social engineering, gimana apa sih social problem itu apa aja. Terus tentang misalnya kayak study case di tempat-tempat misalnya kayak di India tuh kayak gimana sih buat empowering yang orang miskin, terus gimana biar mereka tuh bisa berkontribusi ke lingkungan gitu. Terus kita tentang ekologinya lebih ke manajemen ini apa ya manajemen sumber daya alam hayati gitu. Jadi ya banyak gitu yang dipelajari kalau di biomanajemen, nggak cuma di biologinya aja gitu. Tentang bisnis juga ada di sini belajar sedikit tapi. Berarti jadi kayak multidisiplin sama bidang-bidang lain juga gitu ya Kak? Betul. Nah, kalau gambaran fast track di ITB sendiri itu seperti apa menurut Kakak? Gambaran fast track di ITB tuh, jadi kalau misalnya kalian mau fast track di ITB nih, kalian tuh mesti udah siap dari semester 6. Mulai nanya-nanya ke TU, karena itu tuh infonya jarang dipublish gitu, nah fast track tuh kan. Kita mesti cari sendiri, kreatif, cari info sendiri ke TU, nanya-nanya follow up. Terus kita tuh nanti daftar pas semester 6, dan kalaupun kita lulus seleksi misalnya, kita bisa ngambil mata kuliah S2 sejak semester 7. Dan kita cuma bisa ambil maksimal 6 SKS. Gitu. Nanti setelah kita beres S1, kita bakal terulang ke S2 di ITB, dapat NIM S2 juga. Tapi itu syaratnya mata kuliah S2 kita yang kita ambil, itu IPK-nya minimal 3,5. Nanti kalau kita lolos, ya kita baru bisa lanjut ke tahun terakhir mengerjakan tesis. Gitu. Oh, oke. Berarti harus jaga IP ya Kak? Iya. Kalau Kakak nih, kenapa sih pilih fast track? Sebenarnya saya tuh udah mulai ngincer fast track sejak masuk ke SITH kan. Ada info itu kayak wah ini seru nih gitu. Karena fast track tuh apa ya bisa dibilang nothing tulus gitu. Soalnya kalian tuh daftar sejak semester 7, gabung sama pas kalian S1, dan itu pun kalaupun di tengah misal kalian nggak mampu bisa mundur gitu. Jadi apa ya bukan sebuah keputusan yang apa sih namanya berat mesti dipikir dalam-dalam gitu. Nah terus fast track tuh gratis juga gitu. Kita nggak mesti bayar UKT. Jadi enaknya tuh disupport sama ITB, terus kita juga bisa waktu buat mikir buat lanjut S2 atau enggak gitu di sininya. Gitu.
Berarti pas tahun keempat itu kita bayar UKT kayak UKT S1 biasa ya, Kak? UKT 1 biasa, UKT S1 biasa maksudnya. Cuman yang mesti kalian pikirin kalau misalnya mau masuk ke S2 fast track itu, kalian yakinin diri sendiri bahwa kalian tuh bisa ngambil mata kuliah di tingkat 4, seminar, TA, ambil data, sidang, sambil ngambil mata kuliah S2 yang ada kolabnya, ada tugasnya banyak banget, presentasi segala macem. Jadi kalian mesti yakin mampu gitu. Karena lumayan juga soalnya. Iya, pasti kayak bebannya double gitu ya, Kak. Mm-mm. Nah, kalau Kakak sendiri waktu pas memutuskan untuk fast track itu sempat ngalamin kesulitan nggak untuk jaga IP di tingkat akhir dan memastikan kalau SKS S2 yang diambil juga IP-nya tuh semua 3,5 gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau daftar S2 fast track itu IPK S1-nya minimal 3,0. Jadi itu bisa diusahain dari awal gitu kan, nggak segede 3,5. Nah, tapi kalau misalnya IPK S2-nya baru minimal 3,5. Terus menurutku sih buat jaga IPK di S2 tuh di WTB ya, nggak terlalu susah. Karena beda sama kalau misalnya tugas-tugas di S1, kayak misalnya fisika atau matematika yang udah sama kita ada rumusnya, jawabannya. Itu lebih kayak ke studi kasus, walaupun tugas juga. Bahkan UAS pun kita mesti, study case gitu, bukan belajar dari textbook. Kita mesti bisa baca-baca dari sumber-sumber luar gitu. Jadi kalau nilai sih kayaknya aman-aman aja gitu. Paling kita mesti rajin cari sumber dari luar, mesti baca jurnal gitu. Rajin aja sih kuncinya kalau buat 3 IPK. Oke, nah tadi kan sempat kesinggung soal kalau lagi tingkat 4 sambil S2 sambil TA juga. Nah, setahu aku tuh TA kakak kemarin tentang kupu-kupu kan. Nah, kalau menurut kakak pribadi ada saran nggak sih kayak misalnya TA atau kakak tertentu supaya kita bisa fast track gitu Kak? Atau semua kakak dan semua TA tuh peluangnya tetap sama aja? Kalau peluang sama aja, menurutku semuanya bisa masuk S2 fast track gitu. Karena meskipun dibilangnya tuh kita bakal lanjutin penelitian di satu, tapi enggak juga gitu. Karena teman-temanku yang lain pada beda semua, TA-nya sama tesis. Beda topik banget jauh gitu. Ada yang awalnya BSF, tiba-tiba jadi ekotourism, kan nggak ada hubungannya, tapi bisa terus lanjut. Jadi bebas mau TA apa aja juga bisa kok masuk ke S2 fast track. Oke, nah terus waktu pas di tahun overlap nih, pas yang tingkat akhir sama tahun pertama S2, sempat kayak chaos gitu nggak sih Kak? Kayak bahasanya kayak, aduh gimana nih ngatur waktunya, harus TA tapi harus belajar S2, kayak gitu, sempat ngalami itu nggak sih Kak? Waktu pas zaman overlap itu, sempatnya tuh ini bentrok antara kulap di S2 sama misalnya kita ambil data di Bandung gitu. Terus misalnya kulap di S2 atau enggak ada tugas presentasi apa, tapi kita mesti ke dosen bimbingan, nah kayak gitu paling yang agak mesti diaturnya gitu. Paling cari mana yang bisa bisa ditunda di nomor 2 kan gitu. Tapi selain itu sih kayaknya nggak ada. Berarti kalau soal yang bentrok-bentrok itu masih bisa kita obrolin sama dosen terkait gitu ya, Kak? Bisa kita ngobrol misal ke dosen yang A sama kayak yang B. Misalnya, Bu, saya ada kulap, tapi saya juga mesti ke lapangan. Nah, minta kalian kedua-duanya gitu. Apa yang bisa ditunda kira-kira? Apakah kalau kulap ada tugas penggantinya, misalnya, kita pilihnya TA, kalau misalnya kulapnya bisa ada tugas. Tapi kalau misalnya kulapnya nggak bisa ada gantinya, kita berarti mesti ke kulap, TA-nya ditunda dulu gitu. Oke, berarti yang penting pinter-pinter kita manajemen waktu dan lobby-lobby dosen ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, kalau selama fast track nih, kan teman-temannya beda. Kayak kalau misalnya S1 kan teman-teman kita mungkin seangkatan, seumuran. Nah, kalau S2 mungkin teman-temannya dari segi umur tuh berbedanya lumayan gitu, Kak. Menurut Kakak pergaulannya itu seperti apa sih? Apakah sama-sama aja atau beda atau gimana, Kak? Kalau yang kurasain sih di S2 tuh beda pergaulannya, karena
kebanyakan tuh udah pada berkeluarga, udah pada kerja. Jadi mereka tuh setelah kuliah ada kegiatan lain. Kita nggak bisa kayak bonding ngajakin nongki-nongki gitu. Karena mereka mau pulang ke anaknya misalnya atau ada pekerjaan. Jadi paling kita tuh bertemannya paling ya pas di kelas, pas di kelompok, atau enggak sama yang sama-sama fresh graduate gitu dari satu yang belum punya pekerjaan. Kayak gitu paling. Terus kalau umur juga emang macam-macam sih, dari yang umur kita sampai ada yang 40 tahun, 50 tahun juga udah ada gitu. Yang udah tua, udah kerja lama banget, dan dia baru lulus tuh masih udah ada gitu. Berarti sebenarnya lumayan untuk nambah-nambah pengalaman berteman dengan orang yang lebih dewasa gitu ya Kak ya. Betul. Nah, kalau suka duka di fast track sendiri apa sih Kak? Sekalian kalau misalnya ada hal menarik mungkin yang bisa di-sharing sama kita. Hal yang menarik, jadi di ITB tuh ada kerjasama sama Kyoto University. Dan saya tuh dapat kesempatan buat ikutan spring course ke Kyoto University. Terus juga yang double degree bisa gitu. Jadi kita fast track dan double degree itu di Jepang itu pun bisa. Nah, itu kata aku menarik sih karena apa ya, pengalaman yang sangat bagus gitu dan sayang buat dilewatkan. Terus apa ya suka dukanya? Suka dukanya tuh kalau misalnya fast track ya itu lumayan berat gitu. Kalian masih punya motivasi yang tinggi buat dari awal beresin TA sambil kelas dan nyobain apa ya namanya mata kuliah di S2. Nah terus juga setelah kalian lulus wisuda, kalian itu masih tetap harus lari buat mengejar tesis karena cuma tinggal setahun lagi waktu kalian di S2 ini gitu. Jadi capek tapi sebenarnya worth it juga sih karena ya kita nggak perlu bayar, kita pun tinggal belajar gitu, tinggal apa ya berperan sebagai siswa yang baik aja. Oke, tapi Kakak sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin demot gitu, kayak pas misalnya pas tahun pertama ngambil S2, aduh lanjut gak ya, kayaknya capek banget deh gitu. Pernah nggak sih Kak? Capeknya tuh pas setelah wisuda, kayak aduh gila nih udah capek TA, sidang, ini gimana ya gitu. Tapi kayak lanjut juga sih, meskipun waktu mau ngerjain tes itu agak lama gitu, karena belum mood gitu buat sama-sama buat mulai lagi ngejar tesis, data gitu kan capek. Terus juga sudah udah mesti ke lapangan lagi gitu. Kalau fast track sendiri tuh ada batasannya nggak, kayak misalnya oh harus berapa tahun tuh benar-benar harus kelar gitu, atau gimana Kak? Jadi fast track itu kan beasiswanya itu dari ITB kan. Nah sebenarnya beasiswa itu cuma setahun setelah kita wisuda. Setelah itu kita masih boleh kuliah tapi bayar sendiri gitu. Nah terus batas studinya adalah 3 tahun maksimal banget. Dihitung dari NIM kita, NIM pas setelah kita wisuda kan dapet NIM tuh. Aku NIM-nya tahun 2019, berarti batas buat lulus tuh tahun 2022-an gitu. Tapi kalau buat coverage beasiswa tuh cuma sampai tahun ini gitu. Oh, oke. Tapi Kakak berarti bakal lulus tahun depan. Iya ya. Tahun ini harusnya, karena kan udah mulai sejak tahun 2018. Tapi karena corona, ke lapangan ketunda juga, jadi mungkin April tahun depan gitu lulusnya. Amin, semoga tercapai ya lulus April tahun depan Kak. Nah, setelah lulus, rencana Kakak nih apa nih? Aku sih pengennya cari kesempatan buat jadi dosen, entah misalnya itu ambil K4 dulu, atau enggak yang profesian kayak gitulah. Ya kalau nggak jadi guru sih, karena aku selalu senang buat ngajar gitu ke teman-teman, misalnya asisten atau apa. Jadi pengennya sih ngajar lagi gitu setelah lulus, kalau nggak nikah. Itu nanti nih kerja dulu paling. Oke, semoga tercapai Kak jadi gurunya, karena jujur Kak Syifa ini asisten love banget. Oke, ada tips nggak Kak buat mungkin aku angkatan 2017 kan akhir Juli besok tuh batas maksimal daftar fast track nih, atau buat yang angkatan 2018 nih udah bisa mulai daftar. Kira-kira Kak ada tips nggak? Atau saran atau apa gitu Kak buat kita? Tipsnya follow up ke dosen, ke TU. Kayak deadline-nya kapan, syaratnya apa aja, lengkapin syarat-syaratnya. Terus yakin aja sih, yakinin diri kalian, terus minta izin orang tua juga, minta dukungan orang tua gitu, doa orang tua. Terus juga kalian harus udah tahu mau jurusan apa, ada biologi, biotek, dan biomanajemen, karena itu beda gitu. Mungkin kalau buat lebih
lengkapnya bisa buka di apa sih akademik ITB di kurikulum. Kalian lihat tuh pas nggak sama minat kalian. Kalau di biologi beta atau biomanajemen gitu paling. Asal yakin aja sih kalian buat mulainya gitu. Karena kalau misalnya nanti kalian ambil S2, terus tiba-tiba nih tengah-tengah kalian malas, udah kalian buat jadi nilainya gitu. Itu bakal masuk ke transkrip kalian yang di S1. Jadi harus yang buat IPK kalian gitu. Iya, benar banget. Jadi teman-teman yang udah kepikiran buat fast track, ayo dimantapkan hati dan mentalnya ya untuk menjalani S2 berbarengan dengan tingkat akhir. Nah, thank you banget Kak Syifa udah sharing tentang fast track di ITB. Nah, aku sebelum kita masuk sesi tanya jawab sama teman-teman IPA, aku mau tanya lagi kakak-kakak sekalian nih, kakak-kakak juga mungkin bisa flashback dulu sedikit-sedikit waktu kehidupan S1. Kira-kira suka duka waktu kuliah S1 biologi di ITB, baik itu secara akademik atau mungkin di himpunan tuh apa sih buat kakak-kakak masing-masing? Aku mulai dari Kak Zahra ya. Suka duka. Kalau suka ya, kalau diingat-ingat sekarang tuh ternyata zaman kuliah, masa kuliah tuh seru banget. Itu ngangenin. Jadi menurutku semua pengalaman belajar, semua berinteraksi dengan teman-teman yang istilahnya tuh punya frekuensi yang sama dengan kita, itu sebenarnya menyenangkan sekali. Kalau misalnya di tempat kerja kan interaksinya sama orang-orang yang kebanyakan lebih tua, jadi nggak bisa punya frekuensi yang sama gitu, bahasannya beda. Jadi itu menyenangkan dan ngangenin. Kalau dukanya, kalau dipikir-pikir lagi sekarang tuh mahasiswa biologi itu keren banget ya. Kayak tiap minggu ngerjain laprak, ngerjain logbook, ngerjain tugas itu tiap minggu ada. Itu gila banget sih. Kalau misalnya sekarang aku disuruh kayak gitu lagi, kayaknya aku nggak bisa. Ternyata itu sesuatu yang bisa dibanggakan, itu tuh kerja keras banget. Itu sih suka dukanya. Oke. Kalau di Nivea mungkin ada nggak nih, Kak? Nivea, aduh apa ya? Aku suka nongkrong, aku kangen nongkrong di himpunannya itu sih, bisa melepas lelah saat setelah kegiatan kuliah, terus ketemu teman-teman, terus ajak diskusi, ngobrol-ngobrol, atau bahkan curhat-curhat. Itu ya ngangenin lagi, sekali lagi itu ngangenin. Dukanya apa ya? Mungkin lebih ke penyesalan, kayak aku berharap lebih join lagi sih ke himpunan dulu. Ternyata banyak yang aku lewatin, aktivitas atau kegiatan-kegiatan himpunan yang ternyata itu nggak bisa didapatkan setelah lulus dari S1. Kayak misalnya yang Dewa bilang Tengmas, aku jujur aku belum pernah ikut Tengmas selama berada di Nivea, dan itu kayak oh ternyata itu sesuatu yang bermanfaat, persis kayak Dewa bilang, dan itu aku harap harusnya itu lebih sering aku lakukan dulu gitu sih. Oke, terima kasih Kak Zahra. Lanjut nih, Kak Dewa, mungkin bisa sharing juga sama kita tentang suka dukanya. Sukanya, dulu saya paling suka di himpunan kalau nggak tidur di kelas, ya bolos. Dulu pernah sekali, ini nggak direkam kan ya? Nggak kan ya? Dulu tuh pernah sekali ada mata kuliah waktu itu boring banget. Terus diam-diam saya oper tas ke belakang karena waktu itu di labtek berapa gitu yang ada pintu di belakang. Jadi oper tas ke belakang, diam-diam terus cabut nonton film sama temen gitu. Terus kalau dukanya, sukanya itu melakukan kenakalan ya, tapi jangan di kantor. Kalau dukanya kalkulus. Jadi dulu tuh semester 2, kalkulus 2B, lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, dan 24 jam itu sedikit ya, walaupun udah tidur cuma 2-3 jam semalam. Jadi nggak sempat belajar buat kuis kedua, apa pertama kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya datang, absen, terus isi, nggak ngapa-ngapain, datang, absen, terus udah aja, duduk, liatin soal, saya nggak ngerti gitu. Terus ditanyain sama dosennya di pertemuan berikutnya, kamu datang kok berkasnya nggak ada? Iya Bu, saya nggak ngerjain. Oh ya udah gitu. Tapi kalau ditanya nggak nyesel sih kayaknya.
Karena waktu itu saya lupa ngapain ya tepatnya, tapi saya ingat saya nggak nyesel. Gitu. Jadi untuk beraktivitas di ITB, karena namanya juga kampus perjuangan ya, harus berjuang, TPB aja harus berjuang dari awal. Masuk berjuang, lulus juga berjuang. Jadi ada yang harus dikorbankan kalau misalnya nanya dukanya gitu. Kalau di himpunan, sukanya adalah cutting-nya keren-keren. Adik tingkatnya juga keren-keren. Jadi kalian mau nanya apa aja ada tempat bertanyanya gitu loh. Misalnya mau exchange, ada aku yang udah pernah. Mau kakak tingkat, adik tingkat, teman sebaya, ada. Mau belajar fotografi gitu misalnya. Mau belajar edit video, semua ada gitu loh. Jadi kalian mau cari teman kayak gimana pun ada gitu kalau di himpunan. Oke. Terima kasih Kak Dewa sharingnya. Mungkin yang aku ingat juga Kak Dewa nih sering perform ya di himpunan. Ya, dulu. Oke. Terima kasih Kak Dewa. Lanjut nih, Kak Sama-sama. Syifa. Bentar. Oh ya, kalau aku suka dukanya di satu itu, jadi kalau sukanya, menurutku kampus tuh kayak playground gitu, tempat kita mencicipi segala macam hal. Kita bisa ikut unit, unit itu ada olahraga, ada kesenian, ada akademiknya segala macam gitu kan. Terus jadi kayak ETB itu kayak playground, tapi semua anaknya tuh adalah akademisi gitu, yang cerdas-cerdas gitu, yang kita tuh bisa belajar dari semua orang. Terus kita bisa belajar buat bersosial juga. Jadi kan kuliah itu bukan cuma buat akademik gitu, tapi buat kita gimana bersosial juga. Terus time management, responsibility, dan lain-lain lah. Kita bisa belajar banyak gitu di ITB kan, selain dari akademiknya gitu. Terus aku juga kalau misalnya sukanya, senang gitu. Kalau pas ke himpunan tuh sukanya pas ngospek. Karena aku dulu bagian apa ya lupa. Itu nggak marah-marah sih, bagian absen doang. Itu senang aja gitu lihat kalian ya. Orang-orang tuh banyak gitu di ITB itu yang semua tuh pasti punya potensi sendiri gitu. Pasti bakal keren juga semuanya. Senang aja lihatnya gitu. Kalau dukanya sih pas TPB tuh susah banget buat pijarnya. Karena aku dulu kan SMK juga basicnya, bukan dari SMA. Itu sangat beda gitu mata kuliah TPB sama SMK tuh. Sama waktu di akhir pas mau lulus, mau sidang, seminar, TA. Karena itu tuh buat aku sih besar gitu pressure-nya kan. Meskipun cuma 2 SKS, tapi komprehensif dari tingkat 1 gitu kalau sidang tuh. Ya paling itu sih menurutku. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa sharingnya. Nah, sekarang mau dibuka, mungkin di sini ada teman-teman yang mau tanya-tanya lebih spesifik atau lebih lanjut nih tentang bekerja setelah kuliah atau tentang S2 dan fast track, teman-teman boleh langsung komen aja di room chat, nanti bakal aku persilakan untuk kasih pertanyaannya. Ayo, ada nggak nih yang kepo-kepo mungkin? Mau nanya resep masak juga boleh, tapi nggak yakin masakannya enak. Boleh nih, yang mau mungkin nih sambil nunggu aku sekalian nanya kali ya, selama WFH mungkin atau selama di rumah aja pandemik ini kakak-kakak ngapain aja nih? Kak Zara kayaknya lagi belajar masak ya? Oke, selama pandemik, aku nggak tahu pandemik itu datang bawa malapetaka atau malah ke apa ya kesempatan keuntungan, tapi ada plus minusnya sih ya. Minusnya tentu saja semua kegiatan jadi terbatas, plusnya jadi lebih banyak punya waktu yang bisa aku salurkan untuk hal lain. Salah satunya yang sangat memakan waktu yaitu persiapan nikah, guys. Persiapan nikah itu bikin pusing banget. Ada beneran. Jadi kalau ditanya apa saja yang kulakukan selama stay di rumah aja, persiapan nikah itu makan waktu banget sih, ngurusin menyatukan dua keluarga menjadi satu. Nanti deh kalau ada saatnya pusing sendiri. Dewa senyum-senyum. Makanya guys, jangan nikah cepet-cepet ya. Iya nih, yang udah stres-stres jangan asal ngomong, aduh pengen nikah aja, dikira
cara nikah gampang. Susah guys. Oke, kalau Kak Dewa di Jepang nih lagi pandemik ini bisa ngapain aja Kak? Bisa nge-lab tentu saja. Kita pantang Oh, mundur kalau masalah kerja keras. masih Karena nge-lab ternyata. karena di sini tuh biarpun kenanya duluan, tapi udah beres gitu loh sekarang. Orang-orang udah mulai keluar tanpa masker. Ya karena emang mereka nggak pakai masker juga nggak ngomong, jadi nggak nyebar virusnya gitu loh. Nggak ngomong satu sama lain, jadi ya udah nggak masalah. Makanya cepat beres. Makanya jadilah seperti ansos. Jadi ansos itu ada baiknya kalau lagi pandemik ya Ada, Kak. betul sekali. Oke, berarti sekarang udah bisa normal lagi ya Kak? Udah bisa lanjut kuliah lagi gitu? Udah. Oke, puji Tuhan. Nah, kalau Kak Syifa nih, katanya di rumah aja ya. Nah, udah ngapain aja, Kak? Kalau aku sih, kan tadinya April tuh mesti berangkat ke Kyoto University kan, buat spring course. Tapi H-5 itu dibatalin karena corona. Jadi akhirnya yang tadinya tuh mesti ke sana buat kelas dan penelitian, jadinya kelas online. Jadi semester ini tuh pas corona, itu kelas online dari yang S2 di Bioman, sama sambil UAS juga, sama yang kelas dari Kyoto University. Gitu. Jadi Kelas UAS. dua-duanya dilangsungin online ya? Oke. Nah, teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin dari 2018 atau 2017? Di room chat masih sepi sih. So sad. Coba aku nanya Dewa deh. What? Kenapa? Dapat pacar orang Jepang gak Dewa? Gue main Tinder aja ya, di Indonesia nih, nggak dapat match. Boro-boro di sini. Nggak ngerti gue, maunya cewek apa sih? Oh. Tuh guys, Dewa available. Lulusan dari luar negeri lagi. Iya nih, udah bagus banget profilnya, guys. Tinggal nanti abis ini mungkin bisa kontak lewat IG kali ya, Kak ya? Boleh. Oke, kita ada pertanyaan dari Maria. Maria boleh on mic-nya, on cam juga boleh, Mar? On mic aja lah ya. Iya, boleh. Halo kakak, kenalin aku Maria dari Biologi 2017. Mau tanya sih kak, kan sekarang kakak udah melihat realita kehidupan di bidangnya masing-masing, mungkin Kak Dewa di Jepang atau Kak Zahra di pekerjaan dan Kak Syifa di fast track S2 itu. Nah, kalau misalkan kakak-kakak sendiri udah melihat kondisi yang kayak sekarang di tempat kakak masing-masing, kalau misalkan kakak bisa balik lagi ke S1 gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang di S1, nah kakak tuh bakal invest waktu paling banyak di mana sih kak, kayak gitu, yang bakal kira-kira bakal membantu kehidupan kakak sekarang kayak gitu. Terima kasih kak. Oke, terima kasih Maria pertanyaannya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Kakak-kakak ada yang mau jawab duluan mungkin? Pertanyaannya bagus. Iya. Memang Maria ini keren banget. Ya udah, kalau gitu coba aku jawab dulu. Kalau misalnya Boleh. bisa memutar balik waktu, bisa memutar waktu kembali ke masa lalu, aku lebih berharap diriku invest lebih banyak waktu ke magang atau intern, karena ternyata nggak cukup. Ternyata saingan kita tuh karena udah semua orang tuh jago-jago, saingan kita pasti jago-jago, nggak cukup cuma di sisi nyantumin organisasi. Kayak akan lebih menarik kalau kita punya pengalaman magang atau intern yang bukan cuma wajib di tingkat 3 ya, ada KP. Itu nilai plus banget ternyata, dan aku berharap coba dulu. Aku nganggur selama liburan ITB kan lama banget, kayak 3 bulanan lebih. Itu sebulan 2 bulan aku harusnya bisa intern ke tempat kerja yang mana gitu. Itu investasi yang menarik lah, investasi waktu yang menarik. Iya, bener banget sih Kak. Kayak aku sekarang lagi KP juga kan, dan kayaknya banyak hal yang nggak
aku dapat di kuliahan, tapi dapatnya tuh di tempat magang, di tempat kafe gitu ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Zahra. Boleh lanjut nih, siapa antara Kak Dewa atau Kak Syifa dulu? Sweet. 1, 2, 3. Kalah Ya udah duluan. menang. Enggak duluan. Oh ya Lo udah. yang menang duluan. Ya udah. Kalau aku sih bisa mundur lagi ke dulu pas awal-awal S1. Aku sih rencananya pengen invest tuh karena pengen jadi dosen ya. Jadi pengen invest tuh kayak lebih banyak ngasisten gitu. Terus deketin dosen, cari-cari info. Jadi mulai nepotisme gitu, kayak kata Kak Dewa. Mulai nepotisme. Itu kunci hidup, guys. Jangan Betul. dilupakan ya. Betul, sebenarnya Salah betul. sih. Kan betul. Nggak salah. Terus ini sih benar kata Kak Zahra juga, kita mesti banyak intern karena kalaupun kalian mau masuk ke dunia kerja, ya kita banyak saingannya yang mungkin lebih apa ya, lebih banyak pengalaman daripada kita gitu. Kita pasti punya nilai tambah buat diri kita sendiri. Tuh, itu sih paling. Oke, terima kasih. Jadi buat aku dan buat teman-teman yang masih ada di biologi sekarang, mungkin ada baiknya kita mulai cari-cari koneksi sana-sini ya, untuk mempermudah kehidupan selanjutnya. Betul. Oke, lanjut nih. Terakhir dari Kak Dewa. Maria ini kadepnya bukan sih? Maria ini kahar, Kak, kebetulan. Apa itu kahar? Aku lupa. Apa Kahar itu kahim tapi Bukan perempuan. kahim. Oh ya ampun. Iya. Halo Kahim. Nggak dijawab. Ketawa. Oke. Kalau ada yang mau diubah, ganti jurusan. Sorry. Enggak, kebetulan di sini kan obat banget gitu loh. Jadi nggak ngerti farmakokinetik apaan sih, gimana ngitung ini itu nggak ngerti gitu. Jadi farmasi. Tapi kalau nggak dapat biologi, ntar nggak bisa megang mencit. Jadi bingung juga sebenarnya. Gitu. Terus apa lagi? Oh, sama karena cita-cita saya jadi kapitalis, perbanyak ikut PMW selama di kampus. Kan ada tuh, lumayan dapat 10 juta satu proposal. Tuh. Iya, bener banget. Apalagi nih, Kak? Ada lagi, Kak? Dah. Oke. Maria, udah terjawab belum nih pertanyaannya? Udah, Pel. Keren kakak-kakak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih juga, Maria. Terakhir deh, aku tanya lagi, teman-teman masih ada yang mau nanya kah buat ketiga alumni kita? Kelihatannya tadi ngobrol-ngobrol kita udah cukup jelas nih Kak buat teman-teman. Jadi mungkin sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi, tapi abis ini kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira kita masih boleh kontak Kakak mungkin lewat Instagram atau Line gitu? Boleh. Oke, boleh. Jadi teman-teman nanti boleh dicari aja Instagram kakak-kakaknya, udah di-mention juga nih di story-nya Nivea. Nanti kalian bisa langsung kontak kakak-kakaknya untuk tanya lebih lanjut tentang bekerja dan tentang S2 atau fast track. Nah, kalau gitu aku tutup webinarnya sampai sini. Terima kasih banget Kak Zahra, Kak Dewa, dan Kak Syifa udah mau sharing banyak banget tentang cerita hidupnya dari lulus sampai lanjut S2 atau bekerja. Semoga sharingnya ini tuh bisa bermanfaat buat kita yang masih kuliah, dan semoga kakak-kakak semua tetap dilancarkan terus untuk aktivitasnya saat ini. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali ya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang udah ikut. Terima kasih teman-temanku. Ya, bye-bye.